Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Sari, mahasiswa D3 Kebidanan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehamilan ektopik terganggu. Jadi, pengertian dari kehamilan ektopik terganggu yaitu kelainan implantasi dari pembuahan sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma secara alami akan menempel pada dinding rahim. Namun, pada kehamilan ektopik terganggu, hasil pembuahan ini menempel pada tempat lain selain dinding rahim. Tempat yang paling sering ditempel ada pada saluran indung telur, di mana tempat ini seharusnya tidak dirancang untuk tempat pembuahan. Atau pengertian yang lebih sederhana dari kehamilan ektopik terganggu yaitu hamil di luar kandungan. Selanjutnya ada gejala dari kehamilan ektopik terganggu, yaitu pengidap kehamilan ektopik biasanya tetap merasakan gejala layaknya orang hamil pada umumnya, seperti merasakan mual, muntah, dan perut membesar. Gejala yang pertama yaitu nyeri. Nyeri dapat dirasakan di daerah panggul, perut, atau bahkan menjalar hingga bahu dan leher. Selanjutnya perdarahan. Perdarahan pada daerah vagina muncul dengan jumlah yang dapat lebih banyak atau lebih sedikit daripada saat haid. Selanjutnya gejala pada daerah perut, seperti mual, muntah, dan rasa penuh atau tidak enak di perut disertai dengan lemah, pusing, hingga pingsan. Selanjutnya ada penyebab dari kehamilan ektopik terganggu, yaitu infeksi peradangan. Infeksi atau peradangan pada daerah indung telur yang dapat terjadi perekatan pada indung telur yang telah dibuahi. Selanjutnya ada jaringan parut. Jaringan parut dari bekas operasi di daerah rahim dan panggul sebelumnya. Operasi yang melibatkan saluran indung telur dapat menyebabkan kehamilan ektopik terganggu karena adanya penutupan dari saluran indung telur. Selanjutnya ada cacat janin. Cacat janin atau abnormalitas yaitu pertumbuhan dari janin yang menyebabkan hasil pembuahan dapat menempel pada dinding rahim. Selanjutnya ada diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu. Beberapa pemeriksa penunjang perlu dilakukan untuk memastikan diagnosis kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama yaitu tes kehamilan. Dokter dapat meminta tes kehamilan dari darah kadar HCG untuk memastikan pengidap benar-benar hamil. Yang kedua USG. Dilakukan untuk memeriksa adanya kantong kehamilan pada lokasi-lokasi tertentu seperti pada saluran indung telur. USG juga dapat dilakukan melalui USG transvagina dan abdomen. Selanjutnya yang ketiga ada cek darah rutin, dapat dilakukan untuk melihat apakah pengidap mengalami anemia yang diakibatkan oleh perdarahan pecahnya kantung kehamilan. Selanjutnya ada pencegahan dari kehamilan ektopik terganggu. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan ektopik. Meskipun angka kehamilan berkisar 1-50 kehamilan, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama dapat membatasi jumlah pasangan seksual untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi menular seksual. Yang kedua, menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual beresiko untuk menghindari infeksi menular seksual dan mengurangi resiko penyakit radang panggul. Selanjutnya, yang ketiga, tidak merokok. Jika pengidap kehamilan ektopik terganggu adalah perokok, maka harus berhenti merokok pada saat sedang hamil. Selanjutnya ada pengobatan dari kehamilan ektopik terganggu, yaitu keadaan kehamilan ektopik dengan perdarahan merupakan keadaan gawat darurat yang harus dilakukan tindakan secepat mungkin dan dapat diobati dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan obat metrotritat dapat diberikan pada kehamilan ektopik yang sudah terdeteksi secara dini. Selanjutnya yang kedua, jika saluran indung telur telah meregang atau bahkan robek dan mengalami perdarahan, sebagian atau seluruh jaringan tersebut akan segera diangkat untuk menghentikan perdarahan. Karena kehamilan ektopik terganggu merupakan keadaan gawat darurat dan harus ditangani sesegera dengan pembedahan. Sekian penjelasan mengenai kehamilan ektopik terganggu.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.